Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Muharid dengan NIM H1A 022081 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2022. Dan di sini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dioda Schottky pada mata kuliah elektronik kedua. Sebelum masuk ke materi inti yaitu dioda Schottky, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu dioda. Dioda adalah komponen elektronik dua terminal yang pada dasarnya mengantarkan listrik dalam satu arah. Seperti yang kita ketahui, dioda ideal memiliki resistensi 0 pada satu arah dengan resistansi tak terhingga pada arah sebaliknya. Dioda ada banyak jenisnya, yaitu dioda pemancar cahaya, dioda Zener, fotodioda, dioda Schottky, dioda avalanche, dioda PN junction, dan masih banyak lagi. Nah, pada video kali ini mungkin akan lebih khusus membahas mengenai dioda Schottky. Apa itu dioda Schottky? Dioda Schottky adalah jenis dioda sambungan logam semikonduktor yang juga dikenal sebagai dioda pembawa panas, dioda tegangan rendah, atau dioda penghalang Schottky. Dioda Schottky dibentuk oleh sambungan semikonduktor dengan logam. Dioda Schottky dibentuk oleh sambungan semikonduktor dengan logam. Dioda Schottky menawarkan aksi perayaan yang cepat dan memiliki penurunan tegangan maju yang rendah. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam dioda sambungan PN, tipe P dan tipe N digabungkan untuk membentuk sambungan PN. Sedangkan pada dioda Schottky, logam seperti platina atau aluminium digunakan sebagai pengganti semikonduktor tipe P. Nah, untuk simbol dioda Schottky seperti ini bisa dilihat ada katoda di bagian atas dan anoda di bagian bawah. Nah, untuk karakteristik dioda Schottky yaitu sangat mirip dengan dioda sambungan PN. Arus merupakan variabel terikat, sedangkan tegangan merupakan variabel bebas pada dioda Schottky. Penurunan tegangan maju dioda Schottky rendah antara 0,2 hingga 0,3 volt saja. Nah, lanjut untuk cara kerja dioda Schottky. Yang pertama, pengoperasiannya bergantung pada prinsip bahwa elektron dalam bahan yang berbeda mempunyai energi potensial yang berbeda juga. Yang kedua, semikonduktor tipe N mempunyai energi potensial lebih tinggi dibandingkan elektron logam. Yang ketiga, ketika keduanya dikontakkan, terjadi aliran elektron di antara kedua arah melintas. Yang ketiga, ketika keduanya dikontakkan, terjadi aliran elektron di kedua arah melintasi antar muka logam semikonduktor. Yang keempat, tegangan diterapkan ke Schottky sehingga logamnya positif jika dibandingkan dengan semikonduktor. Dan yang terakhir atau yang kelima, mempunyai tegangan menentang potensi bawaan dan membuat aliran arus mudah. Nah, untuk aplikasi dioda Schottky yang ada 4 yang bisa dijadikan contoh dalam video ini. Yang pertama ada mixer, RF, dan dioda detektor. Maksudnya dioda Schottky terdiri dari fungsi frekuensi radio karena kecepatan peralihannya pada tingkat tertinggi dan kemampuan frekuensi tertinggi. Dioda penghalang Schottky berguna untuk mixer cincin dioda dengan kinerja tinggi. Dan yang aplikasi yang kedua sebagai penyearah daya. Dioda penghalang Schottky juga memiliki fungsi dengan daya tinggi sebagai penyearah, kepadatan arus dan penurunan tegangan yang tinggi dengan forward yang rendah menunjukkan bahwa pemborosan daya lebih kecil dibandingkan dioda sambungan PN normal. Nah, untuk aplikasi yang ketiga ada sirkuit daya. Dioda ini akan berguna untuk fungsi di mana dua cadu daya berbeda menggerakkan beban seperti pada suplai baterai. Penting agar listrik yang berasal dari pasokan tidak tercampur dengan yang lain. Dan yang terakhir, sebagai aplikasi sel surya. Sel surya biasanya dihubungkan dengan baterai yang dapat diisi ulang. Sebagian besar baterai dengan timbal asam karena pasokan listrik harus diperlukan sepanjang waktu. Sel surya tidak akan mendukung muatan yang diterapkan secara terbalik, dan dengan demikian, dioda akan digunakan dalam pola sel surya yang proporsional. Nah, untuk kelebihan dari dioda Schottky, yang pertama, kapasitansi dioda rendah karena daerah peripisan dioda dapat diabaikan. Yang kedua, waktu pemulihan balik dioda sangat cepat, yaitu perubahan dari keadaan on ke off yang cepat.
Dan yang ketiga, kepadatan arus dioda tinggi karena daerah penipisannya dapat diabaikan. Dan yang terakhir, tegangan pengaktifan dioda adalah 0,2 hingga 0,3 volt yang sangat rendah. Sedangkan satu-satunya kelemahan dioda Schottky adalah arus saturasi balik dioda yang besar. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di sumber pustaka berikut, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi. Nah, mungkin sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.